Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, bertemu lagi ya sama saya. Gimana kabarnya semua sahabat-sahabat? Mudah-mudahan semuanya pada baik, sehat walafiat ya. Mari selamat waras sehat. Mari dilindungi Allah Ta'ala, dilindungi, diayomi dimanapun para sahabat semuanya berada, dilindungi, diayomi, diparingi selamat waras sehat, jauh di narabaya, dekat selamat waras, dekat rezeki ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang saya awali dengan sholawat ya sahabat. Mudah-mudahan gak lupa, masih ingat ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna bisari robbil ingkot batanuruhul a'la payahaba jaba terot bijagat hikmah yuslam. La ilaha illallah wa nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna bisari robbil ingkot batanuruhul a'la payahaba jabat terot bijagat hikmah yuslam. Bisari robbil ingkot batanuruhul a'la payahaba jabat terot bijagat hikmah yuslam. La ilaha illallah wa nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna ana rosbihil akwa sarko wa makripa wa alu sama kolu lahumar kaban ahlan ana rosbihil akwa sarko wa magriban wa alu sama kolu lahumar kaban ahlan. La ilaha illallah wa nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna. Alhamdulillah.
Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Bertemu lagi sama saya Ibu Irina yang dari Madiun. Sekarang masih ada di Saudi ya, di Alawiyah Taif. Mungkin kalau saudara yang masih barusan menonton baru kan belum tahu saya ini dari mana. Saya Ibu Irina dari Madiun yang ada di Alawiyah Taif. Oke sahabat-sahabat, ya mari kita bergembira dan usaha kita mari bersolawat ya. Solawat itu bikin hati tenang, ayem, adem. Memang benar dijauhkan dari narabaya dekat sama para dekat rezeki dan dijauhkan para gangguan yang enggak baik. Oke sahabat, sekarang saya mau menunjukkan tempat saya bekerja ya, rumah majikan. Tapi jangan diketawain ya, rumahnya cuman satu di bawah lagi, rumahnya nggak bagus, rumahnya sederhana. Memang orang kurang mampu ya, maklum ya sahabat-sahabat. Yang penting kan dia bisa mengambil pembantu. Mungkin udah 3 kali saya mungkin mengambil pembantu katanya. Ya lebih dahulu saya mohon dan dukungan para sahabat-sahabat ya, dimanapun berada dukunglah saya, paringilah bantuan saya, mohon di share sebanyak-banyaknya biar cepat berkembang, mohon di share, like, comments and subscribe ya, biar cepat berkembang dan berjalan lancar kita, supaya bisa ketemu walaupun tuh lewat layar HP, dan supaya kita bisa bertukar pendapat ya sahabat-sahabat semuanya. Mohon dibantu di share. Di sini nggak apa-apa, cuman bikin video kayak gini yang memang masih di negaranya orang, di rumahnya orang. Nanti kalau udah di Indonesia saya bikin video yang keluar ya, cari tempat yang lain pindah-pindah. Oke sahabat, sekarang ini aku tunjukkan majelis ya, majelisnya majikan. Sebentar, gimana ya ngameranya, lupa saya, kamera depannya lupa. Mungkin gini ya, maaf ya saudara, mungkin nanti nutup ya, saya ulang lagi. Ini coba cari, agak lupa bikinnya kamera depan. Mohon ya maaf kalau misalnya nutup itu videonya ya. Nah ini bisa ke kamera, ini ruangan majelis ya, ruangan laki-laki ya sahabat-sahabat. Ini sederhana juga, itu gak ada isinya apa-apa selain TV ya sahabat-sahabat, gak ada isinya apa-apa, cuman kursi sama TV. Ini beli kurma baru nih, tadi 10 bungkus dibagi-bagikan sama orang, tinggal 3 bungkus itu nanti mau diambil lagi sama orang, dikasihkan orang. Ini ya sahabat-sahabat, ini ruangan majelis tempatnya majikan ya, ruangan laki-laki. Ini kalau ruangan tamu perempuan lain kali aja aku tunjukkan, sekarang masih berantakan ya. Ini aku bawa keluar ya. Ini tempat istirahatnya majikan kalau musim panas, sahabat-sahabat. Ini tempatnya kalau ada tamu di bawah, di luar. Terus ini tempatnya istirahat majikan kalau musim panas, dia di sini karena AC-nya langsung ke badannya, dia maunya kayak gitu kalau musim panas. Tapi kalau sekarang musim dingin, selimut tebel-tebel, tiga selimut itu masih kurang, katanya masih kedinginan ya sahabat-sahabatnya. Aku keluar, aku tunjukkan di mana tempatnya saya bekerja ya. Ini di luar, ini sahabat-sahabat, ini di luar rumah.
Ini dulu buat kalau musimnya panas, majikan duduk di situ di ranjang itu. Itu tangganya dulu itu ada sopir, tapi dia nggak baik, aku nggak senang sama majikan, disuruh pergi. Orang Pakistan ini mobilnya majikannya cuma satu kayak gitu, cuma buat sholat. Ada sopirnya tapi itu minta tolong sopirnya orang supaya nganter sholat di masjid setiap hari ya, digaji 1 bulan digaji 600 real. Ini punya kebun sedikit, ini ada pohonnya kurma, ya sahabat-sahabat. Ini 4 pohon kurma ini aku setiap hari itu nyirami. Bawah aku tanami bunga rehana, terus ada cabai tapi pada nggak bisa sehat, pada mengkeret. Terus sebelah itu bekas rumahnya Budene majikan tuh, apa mungkin Budene mungkin ini, tapi udah meninggal. Dulu ada pembantunya dari Filipina, tapi setelah nenek itu pergi, terus pergi dia juga pembantunya. Sekarang dikontrak orang Sodani, sahabat-sahabat. Aku lihat dari depan ya, biar kelihatan tuh rumahnya majikan. Ini sahabat-sahabatnya. Sebenarnya dulu itu mau bangun di atas itu, udah di tembok sedikit tapi nggak jadi, mungkin kurangan uang. Terus ada yang bilangin saudaranya jangan bikin rumah di atas buat siapa, katanya karena kamu nggak punya anak, ngomong gitu saudara-saudara, jadi nggak jadi dibikin. Ini cuman satu ini rumahnya bawah, tapi kamarnya berapa ya, kamarnya 4 mungkin. Ini depannya, ini bawah ya saudara-saudara, ini bawah. Terus ini ada dapur kecil ya, nggak kelihatan panas. Nih ada dapur kecil, ini tempatnya barang-barang. Terus ini jalan ke sana itu apotik ya, sebelah sana aja itu apotik. Terus ini gang itu sebelah, kalau dari masuk sebelah kanan ya, dari masuk sebelah kanan itu ada kantor polisi. Terus ada belakang kantor polisi ada masjid, namanya Masjid Amir Muhammad ya. Terus jalan ke sini menuju sini udah dekat, ini rumahnya majikan di sini. Ini rumahnya majikan. Jadi kalau nyari rumah saya ini, misalnya ada teman yang datang itu gampang nyarinya. Ini sebelahnya yang tempatnya kurma, ini tempatnya kurma ya saudara-saudara. Ini terus tandanya itu ada pohon paling besar nih sahabat-sahabat nih, pohon yang paling besar ini. Jadi enak kalau ada teman yang bisa mau kesini dari jauh. Tapi pada pulang sahabat-sahabat. Ini sebelah itu juga ada orang Indonesia, dari mana ya, mungkin dari Indramayu, mungkin juga udah pindah rumahnya, banyak pergi ke sana ke sini majikannya. Jadi mengikuti majikannya yang dikerjain dia itu orang yang udah tua. Sekarang cuma tinggal anaknya di tempat situ. Ini rumahnya majikan. Kayak gitulah sahabat-sahabat, rumahnya majikan itu. Rungkut emang, pohon kurma 5 sahabat, kurma yang 2 masih kecil-kecil, tapi yang buah cuma 1, yang itu yang buahnya paling pinggir itu. Jelaskan saudara sahabat-sahabat, ini tempatnya saya kerja, kampung pelosok banget di rumahnya majikan ya. Terus sebelah sana itu ponakan majikan.
Setiap hari saya itu nyiram-nyiram air di sini. Aku masuk lagi, sahabat-sahabat. Masuk lagi. Nah, saya juga ya seneng di luar-luar. Ngapain di luar-luar ini. Sini ruangan tengah, sahabat-sahabat. Ini ruangan tengah ya. Juga tempat duduknya kalau ada orang bertamu, kalau nggak mau duduk di kursi, cuman duduk di bawah. Ini. Ini tangga di atas. Jalannya ke atas. Ini kamar kosong, nggak ada yang nidurin. Ini kamar mandi majikan. Sini dapurnya. Dapurnya juga jelek, sahabat. Ini aja udah dicat dulu waktu saya datang itu. Jelek banget itu temboknya. Sekarang udah dicat jadi agak lumayan, sahabat-sahabat. Ini ya. Ini kompor tempat masak. Mesin perabotan. Itu gelap. Ini dulu itu pintu kalau ada orang masuk yang perempuan. Di sini tempatnya, ruangan perempuan. Tapi nggak saya buka itu lampunya, sahabat-sahabat ya. Nih, ruangan perempuan. Tapi ibunya udah meninggal, udah lama. Tinggal anak 2. Jelaskan sahabat-sahabat ini ruangan tamu juga nggak ada kursinya di bawah, tapi nggak ada orang sekarang, nggak ada yang datang ke sini karena ibunya udah nggak ada ya, sahabat-sahabat. Ini aku kamera depan lagi ya, kamera belakang lagi ya. Udah tahu kan tempat saya kerja, rumahnya di pelosok seperti rumah saya di pelosok, di kampung banget. Kanan kiri belakang itu sawah, rumah saya juga. Tapi nggak apa-apa, juga seneng kerasan kok. Mau pindah keluar kampung sebelahnya juga nggak senang saya. Nggak bisa ada jauh dari ibu. Ibu sekarang juga masih, tapi keadaannya sakit, sahabat. Saya balik cuti ke sini mungkin 2 tahun, ibu saya jatuh terus nggak bisa jalan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah walaupun belum bisa jalan tapi keadaannya sehat, baik ya. Nggak ada anak perempuan yang ngurus, cuman sama adik saya yang paling bungsu. Sebenarnya saya mau pulangkan ini sebelum puasa ini karena ibu saya sakit nggak bisa jalan. Tapi ya itu, saya mengembalikan uang kebunnya ibu saya yang sebelah rumah saya itu. Ya akhirnya saya ya nambah lagi. Orang masuk pulang nggak bawa uang, apalagi mau resepsikan anak. Katanya paling nggak itu pada siap uang 100, coba 100 berapa bulan lagi, sahabat. ya kalau punya hajatan, kalau nggak punya, nggak kerja di luar ya berat. Apa-apa mahal sekarang dekornya aja katanya ada lebih dari 50, 60, mungkin lebih dekornya aja.
Ya terpaksa saya nambah lagi sahabat-sahabat. Gimana ya, ibu saya itu penggantinya saya ya anak saya, supaya saya sering nengok saya ibu sama ibu saya. Dan apa itu, nyebini, kalau nggak nyebini ya mandiin, karena ibu saya itu belum bisa jalan, pintunya kebuka sahabat karena ada angin, tutup ya. Itu tadi ada sopir dari orang Indonesia dari Bali, tapi saya marah sama dia. Kesini mungkin lihat itu kok ngomong-ngomong itu, ngomong apa, tahu saya di luar, dia saya bawa HP, nggak berani nanya juga. Saya benar-benar marah. Di sini ini sebenarnya dulunya saya pergi ke pasar belanja juga ngasih uang sahabat, saya ngasih 10, tapi dia masih tega minta sama orangnya toko, minta 10, mungkin lebih dari 10 katanya. Kalau semuanya 50 ngomong aja 70, 60, padahal juga aku kasih uang, tapi saya biarin buat amal ya. Tadi saya masak bikin marguk sahabat-sahabat, karena majikan sukanya marguk. Kalau dikasih dimasakan marguk itu makannya habisnya banyak, jadi 2 kali, siang sama sore, supaya buat makan malam. Seneng ya, aku juga seneng kalau ada sayurannya, itu seneng juga marguk. Kalau sahabat yang belum kerja di Saudi kan nggak tahu marguk itu apa. Kalau bagi yang sudah pengalaman Saudi ya tahu marguk itu masakan apa. Marguk itu masakan kalau di kita itu some juga dari apa ya, nggak tahu, dari teligu apa dari tepung gandum juga saya nggak tahu. Saya tahunya di Jakarta. Saya mungkin 1 kali saya beli some, tapi sering makan dibeliin temen, Ibu Kasturoh dari Jawa Tengah. Mudah-mudahan ya nanti dia tahu melihat apa namanya video saya ya, biar ngerti. Saya sering beliin itu some, bumbunya sambal kacang tanah itu, sama dikasih kecap kayak bumbu sate, enak, sedap. Tapi tepungnya itu dicampuri ikan laut. Sebenarnya tadi waktu masak saya mau tunjukin, main buka kamera, tapi gak jadi. Lain kali aja kalau masak saya video ya, biar ngerti caranya masak saya. Kalau semuanya sudah pengalaman Saudi kan semuanya pada masak, ngerti masak, tapi lain orang dan lain majikan tuh masaknya gak sama ya. Cara masak itu gak sama. Nanti insya Allah saya video kalau bikin masakan ya, nasi atau marguk. Kalau saya ini nggak begitu pengalaman bikin makanan jajanan. Kalau cuman cake gitu aja bisa, tapi cake itu enaknya dari gula. Harus gulanya itu terasa ya sahabat-sahabat, gula, susu, telur. Majikan itu nggak berani makan gula, nggak bisa makan telur karena punya gatel. Jadi saya nggak pernah bikin cake. Gulanya majikan punya sakit gula, itu dua-duanya. Kalau ibunya nggak punya sakit gula, cuman anaknya yang punya sakit gula karena mungkin dari bapaknya. Kalau saya di sini masak ya apa, cuman marguk, sayur, sama makrona, sama nasi bukori, nasi kapsah, nasi slik berair susu, slik yang kering. Ya alhamdulillah, saya tuh masakan kata majikan tuh enak, apalagi kalau teman-teman yang makan di sini tuh katanya enak masakannya gitu. Ya alhamdulillah, terima kasih saya gitu.
Apa itu, kalau teman-temannya majikan tuh sahabat-sahabat pada tahu ya gimana majikan orang laki-laki, apalagi nggak mau makanan dari beli, nggak mau ya, pokoknya semuanya bikin sendiri di rumah, beli bahan-bahannya. Tapi ya nggak komplit kayak punya majikan perempuan, punya anak kecil ya, makanya komplit. Jadi teman-teman itu pada tahu, pada ngerti kalau kesini itu ada yang ngasih pesanan saya uang, katanya buat beli apa kamu yang mau gitu. Ya kalau gitu ya saya beliin, saya belanjain apa yang saya mau beliin. Kadang beliin itu apa, paling biskuit kalau sama buah itu, mas saya itu nggak beli apa-apa. Lagi di sini sekarang mahal, makanan semuanya mahal sahabat-sahabat. Saya ini paling suka makanan itu apa, sayuran daun-daunan. Kalau di sini itu susah daun-daunan, ada bayam tapi enggak asli bayam kayak Indonesia. Bayamnya kayak apa, rasa sedikit kayak apa namanya itu, kalau di sawah di tempat saya namanya wewean, sedikit kayak gitu rasanya. Tapi saya juga seneng apa, bikin urap, saya bikin pecel kayak gitu. Tapi dulunya saya pergi sama supir Bali itu, sekarang aku nggak pernah ke pasar lagi karena saya marah sama dia, malah uangnya utuh. Paling nitip belanja sama supir yang nganter ke sholat majikan ke masjid, orang dari India juga, dia baik. Apa yang saya pesan beliin pasti dibeliin. Turah sereal 2 real itu kembaliin, tapi saya juga ngerti, aku kasih imbalan biar seneng. Nanti insya Allah kalau saya ke pasar beli baju sahabat, saya bikin video ya, biar ngerti kota Al-Hawiyah. Kotanya bukan di Alawiyah, keluar desa lagi, namanya Sarasitin. Kalau di Taib saya nggak pernah ke pasar, nggak pernah ke Taib. Paling ke Taib dulunya sama sopir Bali itu ke toko Indonesia belanja apa-apa. Kalau belanja ya habisnya banyak ke toko, orang jauh sahabat, paling nggak ya 300 real. Paling apa beli apa, tempe, tahu, kerupuk, paling itu kacang sambal sama kecap ya, cuman itu miri, terus kerupuk terus apa itu, kencur buat urap, terus sama apa itu, kunci itu iya sahabat-sahabat, saya kasih tahu ya. Kalau misalnya ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang di dada itu deg-deg gitu, terus di ulu hati nggak begitu enak, terus dalam pikiran itu kayak mikir berat, beban berat gitu, makanlah kunci sahabat-sahabat. Kalau bisa makan yang empolnya. Kalau saya memakan buat lalap itu aja saya doyan, buat lalap mentahan itu malah lebih mandi. Kunci itu baik buat jantung sahabat-sahabat, baik buat jantung sahabat-sahabat semua ya, dimanapun berada. Kalau merasakan pikiran sering gak enak, sering dak di itu dekatnya ulu hati, itu kunci itu bagus sahabat ya buat jantung. Terus kalau mungkin perut gak enak itu saya sering ngunyahin itu ijen yang hitam itu, suwaida namanya kalau di sini. Kalau di mana-mana saya nggak pernah ngerti, barusan di sini itu ngerti saya karena majikan beli majikan bilangnya suruh makan itu, bagus itu sahabat buat perut. Terus yang kayak padi yang agak pendek kecil-kecil itu juga bagus itu buat perut ya sahabat-sahabat. Tukar pengalaman, tukar pendapat. Sekarang kan kebanyakan orang itu kena serangan jantung ya sahabat-sahabat, itu tolong itu sering makan kunci. Kalau nggak seneng, nggak doyan dimakan gitu aja, itu buat sayur bening bayam dikasih kunci itu sedap.
kuncinya harus dikepruk ya, digeprek supaya itu meresap di airnya, terus airnya diminum. Kalau ada orang jualan itu dicampur daun sirih ya, daun sirih itu ya bagus buat sebagai perempuan, bagus itu. Tetapi kalau yang kurang darah itu, darah menurunkan darah itu daun sirih itu. Kalau yang darahnya tinggi nggak apa-apa sih, ini dicampur sama sirih sama kunci ya, diminum. Tapi kalau darahnya rendah jangan minum daun sirih, itu merendahkan apa itu namanya, darah. Kalau saya mang, kalau kunci itu mentah dicuci bersih, kadang-kadang kulitnya nggak saya kupas sahabat, cuma saya cuci, aku buang tanahnya kalau ada tanahnya. Aku buat lalap, bikin sayur dilalap, seneng saya, kremus-kremus. Seneng, itu bagus buat jantung. Kalau apa ya, membantu pencernaan itu apa ya, kok lupa saya sahabat-sahabat. Bantu pencernaan itu apa ya, lupa saya. Apa ya, itu wijen yang hitam itu ya, soeda itu. Tapi kalau soeda itu yang ngunyah yang sampai lembut loh sahabat-sahabat ya, dikunyah sampai lembut. Kalau belum lembut jangan ditelan, karena apa, itu dalamnya meringkil-meringkil. Kalau itu punya sakit lambung, sakit nyeri di lambung, kan bijinya itu nggak bisa lunak. Jadi harus dikunyah yang sampai lembut, ditelan, habis ditelan sampai habis di mulut barusan diminumi air. Kalau belum sampai lembut jangan diminumi air, nanti malah keselak masuk ke hidung ya sahabat-sahabat. Nanti aku pikir-pikir ya buat baguskan pencernaan kayak apa, lupa saya. Nanti kalau udah ingat, kalau bikin video lagi saya kasih tahu ya sahabat-sahabat, saya kasih tahu biar ngerti. Terus kalau misalnya ya ada yang darah tinggi sahabat-sahabat yang ada di sini, itu namanya, itu kan ada itu yang bikin teh merah, itu teh merah, bukannya teh sebenarnya, tapi kalau saya nyebut teh kecut namanya, lupa saya. Itu bagus buat nurunin darah tinggi ya, bagus buat nurunin darah tinggi. Dicuci yang bersih karena ada bulu-bulunya, habis dicuci bersih, air yang sudah mendidih lah itu dituangkan ke dituangkan ke botol yang kuat buat air panas. Cuman dituangkan, jangan direbus ya sahabat-sahabat, cuman dikasih air panas yang mendidih, terus kalau udah mau dimasukkan penuh ditutup, dimasukkan ke kulkas. Minumnya dingin, jangan diminum panas, harus dingin minum. Kalau panas diminum gak bagus katanya. Tapi alhamdulillah itu saya, kalau kepala saya agak pusing-pusing, saya minum itu karena saya darahnya nyampe 170, itu yang paling tinggi. Tapi yang kadang-kadang cuma 145, 150 gitu. Kalau ngincipi daging ya sampai 170, tapi ya kadang-kadang pengen makan, namanya orang tua yang gak adanya dimakan, adanya daging, yang ngemplok daging. Tapi kadang-kadang saya juga takut. Terus sahabat-sahabat ya, kalau yang punya asam urat jangan makan daleman ya, jangan makan daleman kambing atau daleman ayam, terutama babat sama hati tuh mandi itu buat asam urat, mandi terasa jenut-jenut itu. Jangan sampai makan daleman kambing ya, babatnya, hatinya. Kalau di sini kan usus nggak dimasak ya, dibuang. Ususnya itu lebih mandi sahabat. Aku pernah majikan suruh bikin itu, saya goreng makan, nggak bisa jalan, kakinya katanya kaku semua, bener-bener mandi kalau usus itu.
Kalau sahabat yang ada yang punya asam urat, jangan makan daleman kambing ya. Bener sahabat, dijaga kesehatan. Kalau masih ada yang di Saudi, pada kerja di Saudi atau di negara lainnya, kita tenaganya kan masih dibutuhkan buat kerja, jadi harus jaga diri, jangan makan daleman kambing ya, jangan makan daleman hewan, itu paling berat buat asam urat. Itu musuh yang utama. Apalagi walaupun dagingnya itu kalau sering-sering juga nggak bisa sahabat, itu nggak boleh banyak-banyak daging kalau asam urat. Kalau kebanyakan daging juga nggak bisa jalan, majikan mau berdiri aja susah majikan itu. Kalau saya emang ya ada, tapi sedikit. Insya Allah lama-lama juga hilang, bisa sembuh itu asam uratnya. Cuman kalau makan daging ya itu darahnya itu naik 170 itu aja, di kepala kayaknya kayak sakit semua, kepala satu itu. Makanya saya ini ya, majikan nggak seneng ayam. Jadi kalau aku nggak pengen beli ayam, tapi saya umpetin mah, nggak tahu majikan kalau tahu mah dia ganti uangnya. Saya nggak senang diganti uangnya kalau beli. Ya niat saya itu membantu majikan supaya majikan itu agak ringan, orang namanya orang tua ya, apalagi nggak begitu banyak uangnya. Suara saya itu kurang keras ya sahabat, kalau ngomong yang keras-keras rasanya kok nggak enak. Pelan ya suara saya, nggak apa-apa, nanti kalau sudah di Indonesia keluar ya bisa saya ngomong yang lebih keras. Di sini dimaafkan, nggak bisa puas, tapi yang penting sahabat nonton ya, nonton dan bantuan, mohon bantuannya, mohon dukungannya supaya video saya bisa berkembang. Nanti kalau rumahnya ada yang dekat, bisa pergi ke rumah saya ya, rumahnya bawahnya bambu. Mau dibuangin tapi saya nggak boleh. Anak menantu ngomong katanya dibuang aja bambu, saya jangan, masih butuh itu bambu, jangan dibuang, saya ngomong gitu. Orang penting kok juga bambu itu, kalau nanam apa-apa kan harus pakai lanjaran bambu ya sahabat-sahabat. Kalau namanya di kampung, kalau ada rumah apa ya, ke sawah sama ke ladang. Tapi saya ini kalau di sawah sendiri nggak apa-apa, capek pulang, tapi kalau kerja itu kalau kadang-kadang yang nggak ngerti sampai mau adzan itu loh, barusan disuruh pulang, sampai kayak lintek tenaga saya ini, namanya gimana ya, saya ini nggak tahu kenapa kok nggak bisa kayak teman-temannya sehat kuat gitu. Ke sawah itu udah capek, masih dikasih tempat lagi suruh nanam itu, waduh, sampai kayak lintek saya ini, sampai capek banget. Tapi kalau sudah sekali ikut, kalau butuh dipanggil. Tapi sekarang mahal loh sahabat-sahabat kalau nanam padi di rumah itu. Kalau berangkatnya paling 6:30 itu pulang mungkin jam 11, 11:30 ya. Katanya sekarang itu berapa ya, 50 apa 75 gitu. Jadi satu tempat, kalau namanya berapa itu saya nggak bisa. Cuma satu tempat kalau dikatakan cuma satu kotak gitu ya, kalau hasilnya itu bagus, full satu tempat itu namanya satu kotak, itu hasilnya mungkin 9 kintal. Kalau nasibnya bagus 10 ya, 10 kintal, jadi 1 ton gitu satu tempatnya. Satu tempat itu kalau nanamnya padi sekarang katanya 500 satu tanaman, 500 apa 300 saya juga lupa, orang yang ngomong anak. Walaupun kerja di rumah di sawah hasilnya banyak,
satu tempat satu kotak hasilnya 8 kintal 9 kintal itu mungkin cuman orang 9 orang itu sampai setengah 7 sampai setengah 12 itu mungkin orang 9-an ya, mungkin katanya nggak tahu 400 atau 500 atau 700 300 saya lupa yang ngomong sama anak itu. Karena di sini saya lama sahabat, yang dulu belum cuti udah 12, sekarang udah 14 tahun, sekarang udah 4 tahun lagi. Jadi saya cuti 6 bulan nggak nengok ke sawah, cuman saya di rumah apa ya, bantu masak, bantu korah-korah. Masaknya apa, cuman masak nasi sahabat-sahabat, nggak masak anak saya. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabat nanti kalau bisa komen, bisa tukar pengalaman, tukar tahu, tukar pengertian ya, di mana tempatnya, di mana rumah saya. Misalnya dekat bisa datang di rumah saya, bener nginep juga boleh, nggak apa-apa. Orang aku nggak punya suami ya, ada kamarnya nggak di tempat ya, ada, bisa nginep di rumah saya ya. Nanti kalau udah bisa komen, bisa video saya ini sudah didukung, bisa berjalan dengan lancar, berkembang dengan baik, insya Allah bisa itu saya bisa komen. Saya ini orang Madiun, kabupatennya Kabupaten Madiun, desanya Baran, Kelurahan Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Nah kan, jelas kan? Nah, soalnya sahabat-sahabat rumahnya dekat rumah saya juga kalau ada waktu mau saya pergi ke tempatnya teman-teman ya, di mana tempatnya dekat. Kalau di Saudi mah yang sekarang itu kalau nggak nggak sarika mungkin ya udah pada seumur saya ya paling rendah-rendahnya ya selisihan 5 tahun 10 tahun, semuanya mungkin udah pada tua-tua. Karena apa, nambah terus, yang baru tuh nggak ada, yang baru yang masih muda-muda nggak ada, karena udah itu 14 tahun 15 tahun tutupnya Saudi itu, PT Indonesia itu ada. Tapi Sarika itu nggak pernah saya berjumpa orang Sarika, katanya sih banyak yang kabur katanya ya. Saya juga ngasih saran ya sahabat-sahabat dimanapun berada, kalau kerja di Arab maupun di mana, jangan sampai kabur, jangan sampai melarikan diri dari tempatnya majikan. Kalau ngomong misalnya barusan datang nggak kerasan ngomong, jujur terus terang, kalau nggak kerasan ya jangan sampai kabur, nggak baik sahabat-sahabat. Saya kasih tahu ya, jaga keselamatan. Aku kebanyakan dengar itu kabur larinya ke orang luar, orang India, orang Pakistan. Akhirnya apa, dinikahin. Kalau ya dinikahin, kalau dibuat baik bawa pulang Indonesia. Kalau cuma dikerjain kayak gitu kasihan kan teman. Jangan kabur, misalnya karena kepepetnya dan nggak mau mulangkan ya, lari di kantor polisi. Jangan sembarang kabur di sembarangan tempat ya sahabat-sahabat, jangan. Mbak Agus itu mungkin sekarang udah tahu 3 tahunan lebih ya, mungkin sebelum saya cuti. Ada orang Indo masih umurannya belasan tahun, katanya di Taib, di kotanya sini, saya kan kampungnya ya di kotanya itu. Nggak tahu apa masalahnya, orang belum bisa ngomong lagi tuh, nggak ketemu sama orang Indonesia, banyak yang pulang. Dicari sopir Bali itu udah nggak ada ya. Pertama-tamanya itu orang ditanyain nggak bisa ngomong, tapi ketemu orang luar. Tapi alhamdulillah orang itu baik, diantar ke
kantor polisi karena dekat kantor polisi dia itu sampai ke kota, sampai ke tempat saya sini. Kantor polisi sini kan jauh kan kalau jalan dari Taib itu jalan kaki. Katanya jalan terus ngikuti jalan nyampe ke tempat kampung sini tempat saya ini. Terus ada yang bawa itu nggak tahu udah di apa-apain apa nggak tahu, saya nggak tahu. Saya nggak ketemu orang, saya nggak pernah keluar sahabat-sahabat. Cuman katanya ceritanya sopir itu. Aku juga kasihan ngapain kalau apa itu orang kaburan masih belum bisa ngomong. Kalau polisi ngizinin kalau di tempat saya sini aku juga mau ngerawat ngasih makanan, saya ngomong kayak gitu. Bantu saya mau. Orang di sini juga nggak ada majikan dia juga baik hati, saya ngomong gitu. Udah pergi orangnya, dibawa pergi katanya, nggak tahu perginya sama siapa, apa udah diurusi polisi apa orang keluar yang ngurusi nggak tahu. Aku juga nangis waktu kabar itu, masih kecil, masih belasan tahun, belum bisa ngomong sama sekali. Tapi nggak tahu itu kalau PT kan udah tutup buat Saudi, nggak tahu kalau umroh nggak bakalan bisa. Kalau nggak guling bisa aja nggak bisa dulunya. Sekarangnya bisa umroh tapi bisa kalau udah nyampe ke Mekah di nelpon majikan ngasih telepon sini bisa, nanti nyampe sini diperpanjang paspor. Kalau Saudi terima aja, yang penting majikannya tanggung jawab bikinin paspor, bisa terima Saudi itu. Memang permohonnya orang Saudi, Malik Saudi kan supaya buka itu orang pembantu Indonesia. Tapi jawabannya Malik masih Pak Jokowi dulu, yaitu ditahanannya masih banyak, masih 8.000 orang masih ditahan di Jeddah, belum dipulangkan. Tapi sebagian udah dipulangkan orang presiden Indonesia juga, presiden sini, tapi katanya masih banyak. Makanya sahabat-sahabat ya, kalau kamu mau keluar negeri harus dipikir-pikir dulu, harus dipikir-pikir ya masa-masa. Kalau memang benar mau dan berani, harus memberanikan diri, harus tegas dan harus bisa ngomong, tanya jawab, walaupun sedikit harus bisa. Jangan sampai belum bisa ngomong mau diterbangkan. Tapi saya dulu waktu pertama kali saya udah bisa ngomong. Ditanya, apa kabarmu, siapa namamu, dari mana, asalmu dari mana, dari Jawa apa di Jakarta. Disuruh matiin lampu, disuruh apa itu namanya, pokoknya apa yang disuruh masjid pertama aku udah bisa mengerjain gitu. Karena saya juga itu tekun di waktu di PT, tekun belajar bahasa Arab. Semalam sahabat-sahabat saya habis bikin video itu mungkin 1:30 ya, masuk kamar lama nggak tidur, jadi saya mungkin tidurnya kurang lebih mungkin 2 jam, jadi mata saya kelihatan ngantuk kan. Terus pagi juga nggak bisa tidur, mungkin 1/2 jam saya tidur pagi. Sebenarnya nggak seneng sih saya ini tidur pagi, nggak bagus. Tapi mau gimana lagi, rumah cuman satu, cuman di bawah. Majikan nggak mau tidur majikan nggak mau tidur di kamar, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau belum majikan bangun. Tapi kadang-kadang malah duluan majikan bangun. Aku masih molor, sepertinya udah bangun tapi gak mau keluar dari kamar. Apalagi kalau majikan bikin suara, aku malah narik selimut. Tapi juga aku pilih majikan, tapi ngomong saya gak marah. Saya ini di sini nih pembantu, dibutuhkan itu tenaganya, tapi saya tahu waktunya bangun, waktunya kerja, saya tahu. Kalau kamu itu belum waktunya bangun, kamu bikin suara,
Bukannya saya bangun, saya malah narik selimut, saya gitu ketawa. Terus sekarang dia nggak mau bikin suara. Dulunya ya bikin suara kalau aku belum bangun. Tapi walaupun saya marah, aku sabar ya, saya maafkan. Namanya di sini kita ini kerja, harus saling sayang, saling mengerti. Jadi kita itu harus bisa menyesuaikan diri sama majikan. Terlalu keras segala sama majikan juga nggak baik. Walaupun kata-katanya keras, tapi kalau tujuannya baik itu nggak apa-apa. Kalau majikannya kayak majikan saya, tapi kalau orang sini nggak mau, dikalahkan omongan sama pembantu, nggak mau, salah bener maunya menang bener gitu. Makanya ya sahabat-sahabat, harus sabar. Memang masih kerja, memang di sini itu namanya apa? Hidup diperintah. Hidup diperintah itu ya gimana? Harus bisa menyesuaikan diri dan bisa ngerti. Tapi alhamdulillah saya kerja pindah-pindah di mana-mana itu masalah kerjaan, apalagi ya sekarang yang sudah yang pertama aja saya udah bisa kerja, nggak merintah majikan itu. Orang namanya perempuan kerjaan rumah kan tahu kan apa yang harus dikerjakan. Jadi dicap jempol sama majikan yang pertama sampai sekarang. Saya ini belum lupa wajah-wajahnya, anak-anaknya, majikan laki-laki belum lupa saya. Benarnya majikan perempuan itu baik sama saya, cuman dia itu sedikit cemburu. Karena apa ya? Karena omongannya laki-lakinya, kayak ini jelek-jeleknya perempuannya, istrinya. Katanya emang gak sekolah, sahabat-sahabat, majikan yang pertama gak sekolah. Walaupun saya ini orang baru ya, belum tahu apa-apa. Saya 1 bulan duduk di rumahnya majikan yang pertama kali, saya udah hafal itu huruf 1 sampai 10 sampai 100 sudah hafal. Lah majikan gula asli orang sini nggak bisa, nggak ngerti. Apalagi sampai tanggal apa bulan apa tahun nggak ngerti. Orang secara angka sama sekali nggak ngerti, nggak mau belajar. Agak tersinggungnya majikan perempuan karena itu. Majikan pertama kan yang laki-laki kan polisi, yang perempuan di rumah nggak sekolah. Tapi saya juga kasihan. Ya majikan laki suka godain, suka ngelem-ngelem. Tapi majikan perempuan tahu kalau saya ini nggak mau macam-macam sama majikan laki-laki itu tahu. Jadi dia itu nggak nyinggung omongan sama saya, cuman marahin suaminya. Karena tahu lah saya ini nggak senang digoda-godain atau majikan yang memang yang terlalu sama istrinya marah. Tapi yang penting aku nggak dimarahin, nggak ditegur. Yang ditegurnya dimarahin kan suaminya sendiri, orang yang saya nggak ngapa-ngapain. Majikan juga tahu masih 27 dulu ya, masih muda ya saya, 27. Orang belum begitu pengalaman ya, habis keramas hilang jilbab aku lepas. Katanya majikan perempuan lihatin saya ngingati suaminya, ngomongnya enak, nggak bukannya marah, tahu bisa nyadari kalau saya ini masih baru ya, cuman keluar bikin pakai jilbab. Katanya manggil saya, rambutmu udah kering? Sudah, kalau udah kering dipakai ya serudungnya. Iya sayangmu gitu. Ya saya pakai. Ya rukun kayak keluarga, kalau habis sholat asar itu keluar sama-sama minum kopi, minum teh ya, kopinya orang sini. Kalau saya cuma minum teh. Sama anak-anak suaminya habis minum cepet pergi karena punya kerjaan. Polisi kadang-kadang kan masuk sore. Ya sama majikan sama saya sama anak-anaknya.
Jadi sama saya kadang-kadang mimpi sama majikan yang pertama yang perempuan. Cuma saya banyak kasihan ya, sering ingat ya saya ini. Begitulah sahabat-sahabat pengalaman di luar negeri ya. Kalau saya mah cuma di Arab. Kalau sahabat-sahabat yang lainnya banyak ke Hong Kong, banyak ke Taiwan, banyak ke Singapura. Kalau sekali saya pergi ke Saudi ya, terus balik ke Saudi. Udah pengalaman ngomong dari Saudi ya. Karena kalau kerja pertama belum bisa ngomong itu kan memang susah. Disuruh manggilkan ini salah, disuruh manggilkan sini salah, karena belum tahu nama-namanya. Jadi takutnya kalau lain negara kayak gitu lagi, itu susah ngomongnya. Lagi kalau di Hong Kong, di Taiwan, Singapura kan harus pintar bahasa Inggris. Saya ini nggak berpendidikan. Jadi saya ini nggak bisa bahasa Inggris, makanya saya nerima di Saudi. Malah yang sekarang ini dulu waktu di PT aku minta yang dekat Mekah. Ya, alhamdulillah dekat Mekah. Kalau saya merasa saya nggak pakai apa-apa ya sahabat-sahabat, nggak pakai apa-apa sama sekali. Kadang-kadang paselin itu aja saya nggak mau pakai. Udah kebiasaan. Orang sini kalau lihat pembantu masak kan nggak seneng. Tapi saya kebacut di sini ya, sama sekali nggak pakai apa-apa. Kalau ini telapuan ini agak hitam ya, bekas kacamata sahabat-sahabat. Tapi sekarang jarang saya pakai, nggak telaten pakai kacamata. Sahabat-sahabat kalau misalnya suaranya kurang jelas ya nggak apa-apa ya, maaf ya. Karena majikan jam segini dia sudah tidur, jadi saya nggak bisa ngomong terkeras ya. Apalagi mungkin itu putarannya besarkan ini, mungkin belum aku besarkan ini, mungkin terlalu apa itu namanya, terlalu suaranya kecil ya. Gak apa-apa sahabat-sahabat ya, dimaklumi, dimaafkan. Cuma di sini masih di rumahnya orang. Nanti kalau di Indo di rumah kasih pergi kesana kesini bikin video ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ya sampai nanti saya bisa bikin video, bisa live, jadi aku bisa baca komentarnya, bisa baca komen-komennya para sahabat-sahabat, bisa tanya jawab ya. Betapa senangnya kalau bisa tanya jawab sama para sahabat. Tuh majikan udah bangun jam 3 itu udah bangun, padahal adzan itu mungkin jam 3 kurang 1/4 mungkin udah bangun sekarang. Heran saya itu. Cuman 1 jam tidurnya dia. Makanya saya nggak berani ngomong keras, pelan-pelan. Majikan tidur. Mungkin nyari saya, ada suaranya kok nggak ada orangnya gitu. Pintunya saya tutup. Tuh udah nyampe ke kamar mandi. Agak ngalem majikan itu. Ngalem. Ya malumi ya, orang tua itu kayak anak kecil lagi. Ini saya pedulikan, saya nggak tidur. Bikin video ini supaya saya bisa ngasih video majikan sama saudara-saudara ya dimanapun berada, biar ngerti video saya, biar mudah-mudahan bisa ngibur, dan para sahabat dimanapun berada itu bisa senang lihat video saya ya. Mohon ya, senang nggak senang ditonton ya sahabat-sahabat, dan didukung
Mohon dukungannya supaya cepat berkembang video saya ya sahabat-sahabat, supaya cepat berjalan dengan lancar ya, saya mohon sahabat ya. Sudah ya sahabat, cukup di sini aja. Tapi mau sekali lagi saya mohon ya, di-share sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, di teman-teman Anda, saudara Anda ya, teman-teman di sini ya, di-share yang sebanyak-banyaknya, di-share, like, comment, and subscribe. Mohon ya sahabat, bantuannya mohon dibantu supaya video saya ini cepat berkembang dan berjalan lancar. Sudah saya akhiri di sini aja ya sahabat, nanti sambung lagi. Insya Allah nanti sih malam insya Allah saya bikin video lagi ya. Udah ya sahabat, begitu aja, nanti sambung lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.